Selamat datang di kelas Statistika Multivariat dengan saya Omar Khalifah Burhan dan di kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang MANOVA secara spesifik tentang between subjects MANOVA. Disclaimer, kelas ini bersifat advance, jadi Anda perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar statistik sebelum dapat sepenuhnya memahami materi yang akan saya sampaikan. Apa sih sebetulnya MANOVA? Well, MANOVA adalah ekstensi dari ANOVA. ANOVA adalah Analysis of Variance. Huruf M dalam MANOVA berarti multivariate. Jadi MANOVA adalah Multivariate Analysis of Variance. Kata multivariate di sini merujuk pada jumlah variabel terikat di dalam analysis. Bila dalam ANOVA kita membandingkan perbedaan antara beberapa kelompok pada satu variabel terikat saja, di dalam MANOVA kita membandingkannya pada beberapa variabel terikat sekaligus. Dengan kata lain, MANOVA adalah ANOVA tapi dengan beberapa variabel terikat. MANOVA secara khusus lebih baik daripada ANOVA bila kita memiliki beberapa variabel terikat yang saling berkorelasi antara satu dengan lainnya. Selain itu, MANOVA juga mereduksi yang namanya kemungkinan type 1 error atau false positive effects, yaitu saat kita menolak hipotesis nol pada saat seharusnya kita menerima hipotesis nol tersebut. Dengan kata lain, kita mengurangi kecenderungan untuk menyimpulkan bahwa ada efek di dalam populasi, sementara sebetulnya efek tersebut tidak ada. MANOVA itu terikat juga dengan desain penelitian. Kita dapat menggunakan MANOVA pada desain penelitian between subjects maupun desain within subjects. Dalam desain between subjects MANOVA, kita membandingkan beberapa kelompok pada beberapa variabel terikat sekaligus. Sedangkan dalam within subjects MANOVA, kita membandingkan nilai beberapa variabel terikat pada beberapa kondisi yang berbeda yang kita terapkan pada satu kelompok yang sama. Jadi kata kuncinya di sini. Between subjects berarti beberapa kelompok, sedangkan within subjects berarti hanya ada satu kelompok tetapi mendapatkan beberapa treatment sekaligus. Di dalam kuliah ini kita akan membahas secara spesifik between subjects MANOVA. Sedangkan untuk within subjects MANOVA akan kita bahas di pertemuan yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep kunci ya. Dalam MANOVA, kita memiliki beberapa variabel terikat yang terukur. Kemudian satu atau beberapa variabel bebas yang bersifat kategorikal, sama dengan ANOVA. Kita juga perlu menimbang covariance atau korelasi antara variabel-variabel terikat yang kita miliki. Dan yang terakhir, sama seperti statistik inferensial lainnya, ada beberapa asumsi yang perlu kita penuhi. Yang pertama adalah normalitas multivariat, dan yang kedua adalah homogenitas varians. Selanjutnya kita akan mencoba MANOVA dengan menggunakan GISP. Ada dua variabel bebas di dalam dataset ini, yaitu therapy type dan session length. Therapy type terdiri atas dua variasi, CBT dan MM, sedangkan session length bisa 30 menit atau 60 menit. Variabel terikat dalam dataset ini adalah anxiety, stress, dan self-esteem. Kita akan mencoba melakukan dua analisis dari dataset ini, analisis one-way MANOVA dan two-way MANOVA. One-way MANOVA kita lakukan bila kita hanya memiliki satu variabel bebas. Two-way MANOVA kita gunakan bila memiliki dua variabel bebas yang berkemungkinan saling berinteraksi dalam menentukan variabel-variabel terikat. Untuk melakukan one-way MANOVA di dalam JISP, klik ANOVA, kemudian pilih MANOVA. Setelah itu masukkan therapy type sebagai fixed factors atau variabel bebas, kemudian anxiety level sampai dengan self-esteem sebagai dependent variables. Setelah itu, klik Additional Options, pastikan Pillai Trace sudah terpilih, kemudian Homogeneity of Covariance Matrices, Multivariate Normality, dan terakhir adalah Display ANOVA Tables. Untuk hasilnya, kita dapat melihat tabel MANOVA. Kita perlu melihat nilai Pillai Trace. Nilai ini merentang dari 0 sampai dengan 1. 0 berarti ada 0% varians dari seluruh variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. 1 berarti 100% varians dari seluruh variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Dalam hal ini, therapy type mampu menjelaskan sekitar 63,6% variasi seluruh variabel terikat. Indikator selanjutnya adalah signifikansi. Bila nilai signifikansi berada di bawah 0,05, hasil ini dianggap signifikan. Di sini nilai signifikansi lebih kecil dari 0,001, yang berarti ada lebih dari 99% kemungkinan bahwa pengaruh terapi type yang kita temukan di dalam sampel akan dapat kita lihat dan temukan di dalam populasi. Selanjutnya, kita perlu memeriksa asumsi.
Yang perlu kita lihat adalah nilai signifikansi. Nilai signifikansi di atas 0,05 berarti asumsi homogenitas terpenuhi. Di sini, nilai signifikansi sebesar 0,305 lebih besar dari 0,05, yang berarti asumsi homogenitas terpenuhi. Untuk multivariate normality, asumsi terpenuhi bila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 juga. Di sini, nilai 0,04 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, asumsi multivariate normality terlanggar. Akan tetapi jangan khawatir, inilah alasannya kita menggunakan Pillai's trace daripada Wilks lambda atau Hotelling-Lowry atau Roy. Pillai's trace tidak mensyaratkan asumsi multivariate normality. MANOVA dengan Pillai's trace hanya menunjukkan efek keseluruhan variabel bebas terhadap seluruh variabel terikat. Tetapi bagaimana spesifik pengaruh per variabel terikat perlu elaborasi lebih jauh dengan melihat post hoc analysis ANOVA per variabel. Sebagai peringatan, hanya lihat post hoc analysis bila ada efek MANOVA yang signifikan. Di tabel anxiety level, dapat kita lihat nilai signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05 sebagai standar kita. Dengan demikian, therapy type berdampak signifikan terhadap anxiety level. Begitu pula dengan stress level dan self-esteem, nilai signifikansi berada di bawah 0,05, yang berarti bahwa therapy type mempengaruhi juga stress level dan self-esteem. Baiklah, kita sudah mengetahui bahwa therapy type mempengaruhi setiap variabel terikat. Namun bagaimana sih sebetulnya pengaruhnya? Untuk itu kita perlu melakukan analisis tambahan. Klik descriptive, kemudian pilih therapy type di bagian split, lalu pilih anxiety sampai dengan self-esteem sebagai variables. Data deskriptif menggambarkan pengaruh therapy type terhadap variabel-variabel terikat. Di sini, dengan metode terapi CBT, anxiety lebih rendah daripada dengan MM. Begitu pula dengan stress level. Metode terapi CBT menghasilkan stress level yang lebih rendah daripada MM. Untuk self-esteem, kebalikannya, metode CBT menghasilkan self-esteem yang lebih baik daripada metode terapi MM. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa metode CBT lebih baik daripada metode MM. Demikian sesi kuliah ini. Minggu depan kita akan membahas two-way ANOVA. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.